kuliah Statistika Matematika 1 ini. Hari ini kita akan belajar tentang nilai harapan bersama, kemudian kovarian dan korelasi. Ya, 3 materi ini sudah saya share di Classroom, Google Classroom. Mudah-mudahan sudah di-download dan sudah dibaca-baca sehingga pada saat saya jelaskan sudah ada frekuensi yang sama ya antara apa yang saya sampaikan dengan yang teman-teman ketahui. Oke, untuk materi pertemuan 11, saya sudah share jawaban untuk soal nomor 4 yang sedikit kecelimet itu. Apakah perlu saya jelaskan atau teman-teman sudah cukup bisa memahami dari apa yang saya sampaikan lewat WA Group? Cukup? Ya, nanti kalau misalkan teman-teman mau mendapat penjelasan lebih lanjut dari soal nomor 4, bisa saya ulang di waktu-waktu yang ada ya. Misalkan kalau latihan pertemuan 12 sudah dibahas, kita bisa mengulang ke latihan pertemuan 11 dan pertemuan 10. Oke, kita mulai. Nilai harapan bersama. Nilai harapan sudah kita pelajari di tengah semester pertama, bahwa expected value dari suatu random variable adalah jumlahan dari perkalian antara nilai random variable dengan peluangnya. Kalau dia discrete, atau integral dari nilai random variable dikalikan dengan peluangnya terhadap random variabelnya ya, berarti integral gitu, itu nilai harapan. Nah, di sini ada tambahan bersama, berarti random variabel yang ada lebih dari 1. Sehingga kita akan belajar bagaimana menghitung nilai harapan dari beberapa random variabel yang membentuk suatu fungsi. Ya. Kemudian kita di statistik deskriptif juga pernah belajar yang namanya kovarian dan korelasi. Nah, sekarang bagaimana perumusan matematisnya dari kovarian dan korelasi yang telah kita pelajari. Oke, saya mulai dengan nilai harapan. Oke, perhatikan teoremanya. Nilai harapan, kalau ada matrik X ya, atau vektor matrik X yang memuat random variable pertama sampai dengan random variable ke K, memiliki join PDF berupa F, X1 sampai dengan XK, dan sekarang kita punya satu fungsi baru, fungsi random variable ya, di mana fungsi Y ini adalah fungsi dari X1 sampai dengan XK, maka nilai harapan bersama, kita tulis ekspektasi dari Y, adalah ekspektasi X, di mana nilai dari X ini digantikan dengan fungsi tadi. Ya, nah sehingga perumusannya mirip sebenarnya dengan nilai harapan dari random variable tunggal, berupa sigma perkalian dari, kalau dulu nilai random variabelnya, kalau sekarang kita ganti dengan fungsinya, dikalikan peluangnya. Kalau yang kita hitung nilai harapan bersamanya berupa discrete random variable. Dan kita akan menghitung ini dengan sigma kalau random variable bersamanya atau X-nya itu adalah continue. Jadi teman-teman gak usah bingung dengan rumus ini, camkan saja bahwa di sini ada perkalian fungsi dengan peluangnya, ya, fungsi dengan peluangnya. Oke, selanjutnya ini beberapa teorema yang
diturunkan ya dari teorema sebelumnya bahwa nilai harapan jumlah atau selisih dua atau lebih fungsi perubahan acak X dan Y adalah jumlah atau selisih nilai harapan fungsi tersebut. Artinya kalau teman-teman mencari nilai harapan dari dua atau lebih random variabel yang dijumlahkan atau dikurangkan, itu sama aja dengan kita mencari masing-masing nilai harapan dari fungsi itu. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan Gx-nya itu adalah Gx dan Hx, Y itu adalah Hy, maka expected dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi adalah penjumlahan dari expected dari masing-masing fungsi tersebut. Demikian juga kalau Gx, Y-nya adalah X dan Hx, Y-nya adalah Y, maka sama di sini ya. Ekspektasi dari penjumlahan dua random variabel adalah jumlah dari expected dari masing-masing random variabel itu. Mudah-mudahan ini tidak sulit memahaminya. Kalau mau coba dibuktikan, kita bisa merujuk kepada buku Bain. Expected value dari random variable pertama ditambah random variable kedua adalah ekspektasi X, di mana X-nya diisi dengan X1 tambah X2. Berarti kan di sini fungsinya. Ini fungsinya, ini join PDF-nya. Nah, di sini dengan sifat distributif, X1 dikalikan fungsi, X2 dikalikan fungsi, dan ini sendiri teman-teman, kalau kita mengintegralkan X1, Fx1, X2, Dx1, sebenarnya ini adalah fungsi apa? Fungsi marginal, kan? Ya, fungsi marginal. Kemudian yang ini juga sama fungsi marginal. Sehingga dari sini kita dapatkan integral seolah-olah menjadi terpisah di sini ya. Integral dari Fx1, X2, Dx2 adalah fungsi marginal X1 dan X2 dan integral dari minta hingga F join PDF Dx1 itu adalah fungsi marginal Dx2. Sehingga diperoleh X1 kali Fx1 X1 Dx1 ditambah. Nah, dari pembuktian ini tampak jelas bahwa expected dari penjumlahan dua random variabel adalah jumlah dari masing-masing expected dari random variabel itu. Ya. Coba perhatikan di sini. Pertama mengeluarkan X1-nya, menyisakan X1, X2, tapi Dx2 ditukar. X1-nya biarkan di luar. Nah, ini sendiri adalah fungsi marginal untuk Fx1. Ya, kata kuncinya di sana. Nah, bagaimana kalau random variable itu independen? Maka expected value-nya adalah perkalian dari masing-masing expected value dari random variable itu. Ya. Kalau X-nya itu berupa fungsi, ya sama saja. Bahwa jika X dan Y adalah independen random variable dan Gx dan Hy adalah sebuah fungsi dari random variable tadi, maka expected value dari perkalian dua fungsi random variable adalah perkalian dari expected dari fungsi random variable. Ya, di sini. Nah, ini pembuktiannya. Ya, kalau teman-teman mau coba buktikan, bisa expected Gx-Hy adalah integral Gx-Hy join PDF, sama seperti tadi. Ini bisa kita pecah menjadi langsung perkalian Gx F1x dx dan Hy F2y dy. Jadi bisa langsung dikalikan. Sehingga expected dari perkalian dua fungsi random variable adalah perkalian dari expected dari fungsi random variable itu. Nah, secara umum, kalau teman-teman punya expected dari penjumlahan dari perkalian sebuah konstanta dengan random variabelnya, itu adalah sama saja dengan penjumlahan dari setiap konstanta dengan expected value-nya. Ya, ini nilai harapan bersama untuk secara umum. Gitu. Nah, sekarang saya coba berikan contoh dari hal sederhana, yaitu pelemparan dua dadu, ya, dua buah dadu diundi. Nah, X adalah mata dadu pertama yang muncul, berarti X-nya bisa 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 ya. Kemudian Y-nya adalah mata dadu yang kedua, nih saya tulis di sini. Mata dadu kedua di sini, ini Y-nya. Nah,
ini sendiri bisa dipandang sebagai join PDF ya, dengan nilai barunya, karena ini adalah fungsinya adalah menjumlahkan X dan Y. Berarti di sini nilai terkecil dari fungsi HY adalah 2, yaitu 1,1, dan terbesar ada 12, yaitu 6,6, sisanya mix. Kita juga sudah belajar bahwa peluang dari setiap nilai random variable ini adalah 1/3 6 untuk HX, Y-nya 2, dan 1/3 6 untuk HX, Y-nya 12. Nah, pada saat kita mencari nilai harapan bersama, maka kita kalikan fx, y ini dengan join PDF-nya. Di sini hx, y-nya adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Dan fx, y adalah ini peluangnya. Ketika dikalikan, masing-masing dikalikan antara hx, y dengan fx, y, ya, kalikan antara nilai fungsi dari random variable dengan join PDF-nya, lalu dijumlahkan, dapatlah nilai harapan bersamanya sebesar 7. Nah, ini kalau contoh untuk kasus discrete. Lalu bagaimana contoh untuk kasus continue? Misalkan X dan Y adalah peubah acak dengan join PDF X kurung buka 1 plus 3Y kuadrat per 4, di mana X antara 0 dan 2 dan Y antara 0 dan 1. Periksa apakah EX Y sama dengan EX dikalikan EY terpenuhi. Kita coba lihat. Expected value EX Y, ya, EX Y adalah EX Y dikalikan dengan fungsinya. Makanya muncul X kali X kuadrat Y, ya. 1 plus 3Y kuadrat per 4 dx dy. Ini kalau teman-teman coba jabarkan, maka diperoleh nilai EX Y adalah 5/6. Lalu untuk EX berarti expected value dari X, ya, menjadi X kuadrat, kemudian 0 sampai 1, 0 sampai 2. Apakah teman-teman perlu mencari marginal dulu untuk fx? Marginal untuk fx berarti kan integral 0 sampai dengan 1. Jadi sama aja. 0 sampai 1 dy dari x kali 1 plus 3y kuadrat per 4 itu sendiri adalah marginal untuk x. Karena boleh teman-teman langsung kalikan dengan EX-nya. Ya. Sehingga di sini EX-nya adalah integral E kuadrat 1 plus 3Y kuadrat per 4 dapat 4/3. Sementara untuk EY-nya dapat 5/8. Ternyata setelah dikalikan, EX dikali EY, 4/3 kali 5/8 adalah berapa? 5/6, ya. Dan E, Y juga 5/6. Nah, karena ekspektasi dari perkalian XY adalah sama dengan perkalian EX dikalikan EY, maka X dan Y bersifat independen. Mudah-mudahan cukup clear, ya. Nah, itu untuk penjelasan nilai harapan. Sekarang, supaya kita nggak terputus, saya pindah ke kovarian. Kovarian dari pasangan random variabel X dan Y didefinisikan sebagai ini. Expected dari X dikurang dengan EX, ya, dikalikan dengan Y dikurangi EY. Ini kan rata-ratanya. Jadi ekspektasi dari perkalian selisih nilai random variable terhadap rata-ratanya, ya, untuk X, dan nilai random variable terhadap rata-ratanya untuk Y. Itu kovarian. Nah, kadang kovarian ini dinotasikan dengan sigma X, XY. Teoremanya adalah kovarian X, Y ini adalah EXY dikurangi EX EY dengan catatan, ya, dan kovarian X, Y adalah 0 ketika X dan Y bersifat independen. Ya, di sini teman-teman bisa buktikan bahwa kovarian X, Y yang ini bisa diubah menjadi EX kali Y dikurangi EX dikalikan EY. Oke. Nah, silakan kalau mau dibuktikan gimana. Kovarian X, Y adalah yang tadinya EX
EX dikurangi EX ya, dikalikan Y dikurangi EY. Ketika sudah dimasukkan ke persamaan, dia akan menghasilkan EXY dikurangi EX dikalikan EY. Nanti kita coba buktikan. Kemudian teorema untuk X dan Y adalah random variable dari A dan B, dan A dan B adalah konstanta, maka kovarian AX, BY akan sama dengan A dikalikan B cov X, Y. Dan kovarian X tambah A, Y tambah B, A dan B itu nggak mempengaruhi. Dia akan sama dengan kovarian X, Y. Sebaliknya kovarian X, AX tambah B itu akan menjadi A dari var X. Nah, sampai di sini kita akan coba selak sedikit sebelum lanjut ya. Oke, kita coba buktikan dulu bahwa kovarian EX, Y itu adalah EXY dikurangi EX dikalikan EY. Silahkan teman-teman mulai menulis. Kita akan coba buktikan bahwa kovarian dari kovarian dari X, Y ditulisnya ekspektasi dari X dikurangi mu X dan Y dikurangi mu Y. Oke, langkah pertama teman-teman buka di bagian dalam. Ini adalah ekspektasi dari XY dikali apa lagi? Dikurangi X dikali mu Y dikurangi Y dikalikan mu X ditambah mu X dikalikan mu Y. Perhatikan bahwa mu ini adalah konstanta. Ya. Mu itu adalah konstanta. Nah, yang random variable adalah X dan Y. Sehingga kita tuliskan di sini ekspektasi dari XY dikurangi, saya boleh tulis di sini mu X, ekspektasi dari X. Itu, ini juga boleh ditulis dikurangi Y, ekspektasi dari mu X dikalikan ekspektasi dari Y, kemudian ditambah ekspektasi dari mu X, mu Y. Ya. Nah, selanjutnya ekspektasi XY-nya udah dapat. Kemudian ada yang dirubah. Ekspektasi dari X itu apa? Mu X. Ya. Atau mu Y ini boleh kita tulis ekspektasi dari Y. Boleh ditulis begini. Udah. Ini ditulis juga EX kalikan EY. Dan yang di belakang boleh dituliskan sebagai ekspektasi dari EX dikalikan ekspektasi dari Y. Yang ditambah ekspektasi dari X dikalikan ekspektasi dari Y. Karena pada prinsipnya dia konstanta ya. Nah, sampai dengan ada yang bisa dicoret? Tentu ada. Ini kan hilang salah satu. Sehingga hasil akhirnya adalah ekspektasi X dikalikan Y dikurangi ekspektasi X dikalikan ekspektasi dari Y. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami proses pembuktian dari kovarian X, Y yang tadinya ekspektasi X dikurang mu X dikalikan Y dikurangi mu Y itu sama saja dengan ekspektasi XY dikurangi EX dikalikan EY. Nah, ya. Lalu yang kedua, buktikan bahwa kalau kovarian X dan Y itu random variable bersifat independen, maka kovarian X, Y-nya adalah 0. Tapi teman-teman hati-hati bahwa
tidak semua yang kovarian X, Y sama dengan 0 itu independen. Jadi persyaratannya nggak boleh dibalik. Jika independen, maka kovarian X, Y-nya 0. Oke, jadi kita akan buktikan di sini bahwa jika X dan Y independen, maka jangan dibalik ya, kovarian dari X, Y adalah 0. Oke, teman-teman coba ingat kembali, dua random variabel dikatakan independen kalau apa? Kalau irisannya 0. Ya, nah, kita coba buka di sini. Kovarian X, Y akan sama dengan ekspektasi dari XY dikurangi ekspektasi dari X dikalikan ekspektasi dari Y. Sudah? Nah, di persyaratan independen masih ingat nggak? Ketika kita membahas tentang ekspektasi X, Y, ada statement bahwa kalau nih ya, di teorema ini, jika X dan Y adalah independen, random variable, maka ekspektasi X kali Y sama dengan X dikalikan Y. Ya enggak? Otomatis berarti kalau ini kita turunkan, ya, karena ada syarat independen, maka ini sesungguhnya, makasih, bentar ya. Oke, ya, makasih ya. Karena independen di sini ya, karena X dan Y independen, maka berlaku EXY adalah EX dikalikan EY. Maka kovarian yang ini, kovarian X, Y akan sama dengan EXY dikurangi EXY. Maka sama dengan 0. Jadi muter-muter dia ya. Terus kalau mau dibuktikan lagi, buktikan bahwa kalau independen EXY sama dengan X dikalikan EY. Ya silakan teman-teman buka. EXY itu berarti kan sigma-sigma gitu ya. EXY dikalikan fungsi joinnya. Ketika fungsi joinnya itu independen, dia akan berupa perkalian fx dikalikan fy. Udah? Sehingga terbukti nanti EX dikalikan EY. Jadi pembuktiannya ada di sini, teman-teman. Pembuktiannya ada di sini. Ini satu atau yang ini. Nah, yang ini ya. Ketika EX dikalikan EY sama dengan EX dikalikan EY. Jadi sudah dibuktikan bahwa kalau X dan Y itu independen, maka perkalian dari ekspektasi dari perkalian dua random variabel adalah perkalian dari ekspektasi masing-masing random variabel itu. Itu. Jadi kovarian X, Y sama dengan 0 sudah terbukti. Nah, sekarang bagaimana kovarian AX, BY akan sama dengan AB dikalikan kovarian X, Y? Teman-teman ketika membuktikan ini cukup menunjukkan bahwa kovarian AX, BY, akan sama dengan, masukkan ke rumus asalnya. Dia adalah ekspektasi dari apa? Ekspektasi dari, kalau mau dibuka boleh langsung ya, AX kali BY gitu dikurangi ekspektasi dari AX dikalikan ekspektasi dari BY. Sehingga di sini A dan B-nya keluar, A kali B ekspektasi X, Y dikurangi, ini juga sama, A B-nya keluar, kurung buka ekspektasi dari X dikalikan ekspektasi dari
dari Y. Udah, AB-nya sama-sama dikeluarkan, sisa di dalam ekspektasi X, Y, X kali Y maksud saya. Ini salah ya. Yang ini kali mestinya. Ya. Ekspektasi dari X kali Y itu dikurangi ekspektasi X, ekspektasi Y. Yang ini sendiri apa? Ini adalah kovarian dari X, Y. Sehingga benar bahwa kovarian dari AX tambah BY adalah AB dikalikan kovarian XY, X dan Y. Ini sudah terbukti. Berikutnya, kalau kovarian X tambah A dan Y tambah B akan sama dengan kovarian XY. Kita buktikan. Kovarian dari X ditambah A atau A tambah X sama saja. Ya, silakan teman-teman buka. Ini sama dengan apa? Ekspektasi dari perkalian antara X tambah A dan Y tambah B. Gitu, dikurangi ekspektasi dari X ditambah A dikalikan ekspektasi dari Y tambah B. Oke, silakan dibuka. Ini ekspektasi dari apa? XY plus AY plus BX plus AB gitu. Dikurangi, ini sendiri apa nih? Yang sebelah sini sama dengan kurung buka EX ditambah A. Yang sebelah kanannya EY ditambah B. Sehingga ini kalau kita pecahkan menjadi EXY, kemudian ditambah A ekspektasi Y, ditambah B ekspektasi X, ditambah AB, dikurang EX kali EY, ya. Kemudian ada minus lagi A dikali ekspektasi Y, dikurang lagi B ekspektasi X, kemudian dikurang lagi A kali B. Apa yang bisa dicoret? Yang pertama ini, yang kedua ini, ya. Yang ketiga ini. Sudah? Sehingga yang tersisa adalah ekspektasi dari X kali Y dikurangi EX dikalikan EY. Sehingga hasilnya kembali ke kovarian X, Y. Bisa dipahami? Next, buktikan bahwa kovarian X dan AX plus B adalah A dikalikan var X. Baik, teman-teman, ketika random variabel itu sama, ya, kovarian X, Y, kalau kita buka EXY dikurangi EX dikalikan EY. Bagaimana kalau Y-nya sama dengan X? Maka kovarian X, X akan menjadi EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. Betul? Dan ini adalah varian dari X, atau kita tulis sigma kuadrat X. Nah, sekarang kita punya persamaan baru. Bagaimana kovarian X dengan AX plus B? Itu menjadi seperti apa? Gitu. Kan pertanyaannya. Maka kalau kita kembalikan ke rumusnya, EX dikalikan AX plus B, gitu, akan sama dikurangi dengan EX dikalikan AX plus B. Ini menjadi apa? Ada AX, saya tuliskan langsung aja ya, A ekspektasi X kuadrat ditambah B ekspektasi dari X dikurangi ini AX pangkat 2, sudah, dikurangi B ekspektasi dari X. Ini bisa dicoret, dan ini A-nya bisa dikeluarkan,
Yang tersisa adalah EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. Hasilnya apa? A dikalikan varian X. Sehingga statement yang ketiga, kovarian dari X dan AX plus B adalah A varian X, sudah terbukti. Lanjut. Jika X dan Y adalah random variable dengan join PDF Fx, Y, maka varian dari X tambah Y adalah varian X ditambah dengan varian Y ditambah dengan dua kovarian X, Y. Dan var X tambah Y akan sama dengan var X ditambah var Y jika dan hanya jika X dan Y-nya independen. Kenapa? Karena kovarian X, Y-nya 0. Itu. Nah, sekarang bagaimana membuktikan ini bahwa varian X tambah Y itu sebenarnya varian X ditambah varian Y ditambah 2 kali kovarian X dan Y. Kita lihat. Varian X tambah Y, teman-teman bisa bergerak dari sini. X ditambah Y kuadrat. Ya. Dikurangi kurung buka X tambah Y dipangkatin 2. Oke, selanjutnya kita coba buka. Sama dengan ini ekspektasi dari X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dikurang. Ini sendiri saya tulis EX ditambah EY, sehingga ditulisnya gini. EX kuadrat ditambah, ini masih minus ya, masih minus di atas, ditambah EY kuadrat dikurangi 2 kali EX dikalikan, sorry ini masih tambah ya, EY. Jadi ini ceritanya minus kurung buka kurung besar gitu. Udah? Diperoleh, kita coba kumpulkan. Saya kumpulkan coba E kuadrat dengan E kuadrat gitu ya. E kuadrat saya kumpulkan dengan EX kuadrat. Supaya beda-beda. Kemudian saya tambahkan lagi di sini EY kuadrat dikurangi EY pangkat 2. Kemudian yang terakhir ada 2XY di situ ya. Ada 2XY, 2 ekspektasi dari XY dikurangi di sini ya, dikurangi 2 kali EX EY. Betul? Jadi ini masih tambah posisinya di sini, tambah ya. Oke, yang ini sendiri kalau duanya dikeluarkan dia adalah kovarian. Ya, jadi yang terakhir ini sesungguhnya adalah 2 kali kovarian X, Y. Sehingga kesimpulan kita adalah yang ini apa nih? Yang merah adalah varian dari X. Yang hijau itu adalah, supaya warnanya sama. Ini ya. Jadi yang ini, yang biru adalah varian X. Yang hijau adalah varian Y. Yang ungu adalah 2 kali kovarian X, Y. Ya, jadi terbukti bahwa varian X tambah Y adalah var X ditambah var Y ditambah 2 kali kovarian X, Y. Kalau untuk yang statement kedua tidak perlu saya turunkan karena udah pasti bahwa ketika X dan Y-nya independen, kovariannya bernilai 0, maka varian X tambah Y akan sama dengan jumlah dari varian masing-masing.
Tuh. Lanjut. Bila X dan Y adalah random variable dengan join PDF f x, y, maka varian dari AX tambah BY adalah A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y ditambah 2AB covarian X, Y. Ini teman-teman bisa membuktikan dengan cara ini ya, diganti X-nya dengan AX, Y dengan AY, dengan BY, maka akan muncul di depannya itu A kuadrat var X, B kuadrat var Y ditambah 2AB covarian X, Y. Silakan dibuktikan sendiri dengan teknik seperti ini. Ya. Akibatnya apa? Bila X dan Y independen, maka random variabelnya akan sama dengan A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y tambah 0, karena covarian X, Y ini adalah 0. Ini covarian X, Y ya, yang betul, bukan X kali Y. Oke. Kemudian var AX dikurang BY, A kuadrat var X plus B kuadrat var Y. Kenapa? Karena minus di sini nggak ngaruh. Ketika dikuadratkan menjadi B kuadrat. Secara umum, jika X1 sampai dengan Xn bersifat independen, maka varian dari A1 X1 tambah dan seterusnya sampai AN Xn adalah A1 kuadrat var X1 plus A kuadrat 2 var X2 dan seterusnya sampai AN kuadrat var Xn. Itu bisa teman-teman buktikan. Ya, secara umum varian dari jumlah perkalian konstanta dengan random variabel adalah jumlah dari varian dikalikan masing-masing konstanta pangkat 2, tapi jangan lupa ada tambahan plus 2 AI, AJ, covarian I dan J. Ini untuk I dan J yang tidak sama. Ya, untuk tidak sama. Kalau sama dia lari ke varian. Dan kalau independen covariannya 0, sehingga varian dari sigma adalah sigma dari varian. Sekarang kita coba contoh kasus. Banyaknya isi ballpoint biru X dan banyaknya yang merah Y bila dua isi dipilih secara acak dari suatu kotak tertentu menghasilkan distribusi peluang gabungan sebagai berikut. Kita periksa jumlahnya 5, 15, 10, 25, 25 per 28 ya, ditambah 3, 28 per 28 udah pas. Yang ini 12, 27, 28 pas ya. Jadi ini adalah join PDF. Kita diminta mencari covariannya. Seperti apa? Kita lihat di sini. Covarian X kali Y adalah X kali Y dikalikan PDF-nya. Jadi bukan berarti teman-teman X dikalikan fungsi X, Y dikalikan fungsi Y, enggak. Ekspektasi X kali Y itu ya X, Y dikalikan fungsinya, fungsi PDF-nya. Kemudian batasan Y-nya 0 sampai 2, X sampai 0 sampai 2, dapatlah 3 per 14. X-nya sendiri adalah sigma X 0 sampai dengan 2 dari X dikalikan Fx, Y, join-nya ya. Ini kalau X-nya keluar kan menjadi marginal dari Y, ini sama aja. Marginal dari, kalau X-nya keluar, maka jumlah semua Y adalah marginal dari X. Jadi X dikalikan Fx, itu udah, ini sama nih. Ya, dapat 3 per 4, ekspektasi Y-nya dapat setengah, maka covariannya adalah EX-Y dikurangi EX dikalikan EY. EX-nya 3 per 14, dikurangi 3 per 4 kali setengah, dapatlah minus 9 per 5, 6. Covarian boleh negatif. Yang nggak boleh negatif adalah peluang. Ya. Covarian negatif itu nanti pertanda bahwa nanti akan membentuk korelasi yang negatif juga. Nah, sekarang contoh untuk continuous. Ini ada join PDF 8XY di mana 0 kurang dari X kurang dari 1, 0 kurang dari Y kurang dari X. Cari covariance-nya. Ya, teman-teman harus mencari F1X ya. Kita coba pelan-pelan di sini. Marginal untuk X itu teman-teman catat dulu bahwa untuk X itu nanti batasannya 0 dan 1. Gitu. Ya, kemudian di situ ada 0 kurang dari Y kurang dari X. Nah, jangan lupa gambarnya seperti apa? Kalau Y kurang dari X itu dia di sini garisnya ya. Maka Y kurang dari X ada di bawah sini. Sehingga ketika teman-teman mencari marginal untuk F1, integralnya
dari 8XY DY, maka DY-nya itu tergantung dari sini sampai sini. Oh, dari X sampai dengan 1. Gitu ya. Kemudian marginal keduanya, marginal untuk F2-nya kalau Y-nya dari 0 sampai dengan 1, maka X-nya dari 0 sampai dengan Y. Ya, ketika Y-nya dari 0 sampai dengan 1, maka untuk yang ini integralnya dari 8XY dx, maka X-nya itu dari mana? Dari sini sampai sini. Dari 0 sampai Y. 0 sampai Y. Dapatlah 4Y 1 min Y kuadrat. Sehingga EX-nya adalah integral 01. Nah, kalau ini dia menggunakan secara terpisah, walaupun sebenarnya bisa saja dilakukan secara langsung, ya. 0 sampai dengan 1 dari 0 dari X sampai dengan 1, 8XY DY. Boleh langsung, boleh dipecah gini. Silakan aja, teman-teman. Kemudian ekspektasi dari Y-nya adalah 0 sampai dengan 1. Y-nya sendiri adalah 4Y. 4Y 1 kurang Y kuadrat. Ya. Y-nya menjadi Y kuadrat karena ada 4Y dikalikan Y. Dapat 8/15. Nah, kovariannya satu lagi perlu dicari adalah XY. Berarti dari join PDF-nya. Kemudian 0 sampai 1 untuk X, maka Y-nya dari Y sampai dengan 1. 4/9. Kalau Y-nya dari 0 sampai 1, maka X-nya, kalau kita gambar lagi yang tadi, kan gambarnya begini ya. Kalau Y-nya dari 0 sampai 1, maka posisi X adalah dari Y sampai dengan 1. Nah, ini udah benar. Ya. Sehingga kovarian X, Y adalah 4/225. Nah, itu untuk contoh kasus kontinu. Ini contoh lain, diketahui X dan Y adalah perubahan acak dengan varians X 2 dan varians untuk Y adalah 4 dan kovariannya adalah min 2. Cari varians dari perubahan acak Z, di mana Z ini adalah 3X kurang 4Y ditambah 8. Teman-teman ingat, kalau ini varian berarti 3-nya menjadi 9 nih. 9 variabel var X, kemudian min 4-nya menjadi plus 16 var Y. Yang 8-nya variannya menjadi 0, abaikan aja. Tapi di situ ada muncul kovarian X dan Y. Lalu 24-nya dapat dari mana? Harusnya dari 3 kali 4 12 ya. 3 kali 4 12. Nah, ini teman-teman 2 kali AB. Kenapa? 2 AB, Pak. Ya. Oh, 2 kali AB, betul. Ini dari 2 kali AB ya. 2 dikalikan 3 kali 4. Jadi 8 itu nggak ngaruh. Tapi kovarian X, Y, jangan kovarian X kali Y. Sudah, sehingga diperoleh 9 kali 2, 16 kali 4 dikurangi 24 dikalikan min 2, ya sesuai dengan soalnya. Dapatlah 130. Ya, jadi konstan tadi varian itu akan menjadi 0. Diabaikan aja. Nah, itu untuk pembahasan kovarian, teman-teman. Ada yang bertanya sebelum saya lanjut ke korelasi? Korelasi materinya sedikit. Ya, korelasi itu kovarian dibagi masing-masing standar deviasi. Jadi gampangnya korelasi itu adalah kovarian dibagi dengan standar deviasi masing-masing. Korelasi antara X dan Y adalah kovarian X, Y dibagi dengan sigma X dengan sigma Y. Bukankah sigma X itu adalah akar dari sigma X kuadrat, tidak akar dari varian. Nah, ketika dia tidak berkorelasi, berarti bagian kovarian itu 0. Tidak berkorelasi berarti maknanya independen. Ya. Nah, di sini ada satu teori bahwa jika rho adalah korelasi koefisien dari X dan Y, maka rho itu pasti terletak antara min 1 dan 1. Ya, kita sudah belajar di statistik deskriptif bahwa korelasi itu
paling kecil min 1 dan paling besar adalah 1. Kemudian kalau probability dari Y sama dengan AX plus B itu 1, maka nilai korelasinya pasti plus 1 atau min 1. Nah, dua teorema ini saya sertakan pembuktiannya. Yang pertama, kita melakukan pemisalan W sama dengan Y per sigma kuadrat dikurangi sigma dikalikan X per sigma. Ini sesungguhnya teman-teman tidak usah bingung ya. Ketika Y sama dengan AX plus B, maka ini sesungguhnya dijabarkan dari B adalah Y dikurangi AX. Gitu. Udah? Nah, pada saat kita belajar korelasi tadi, korelasi itu apa? Sigma X dikalikan, sigma X diberikan sigma X dan sigma Y. Kan gitu. Tapi kan ini pakai notasi 1 dan 2, saya ubah dulu. Korelasi ini adalah kovarian 1 dan 2 dibagikan dengan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2. Ya. Kemudian pada saat independen, posisinya nanti sigma 1,2 itu menjadi 0. Ya, baliknya pada saat rho-nya itu bernilai 1 atau min 1, nanti akan diperoleh penjelasan yang di sini ya, bahwa nilai A itu adalah rho dikalikan sigma 2 dibagi dengan sigma 1. Itu kuncinya di sana. Jadi sesungguhnya W itu adalah B dibagi dengan sigma 2 ya. Jadi di sini bahwa ketika varian W itu 0 ya, ketika varian W itu 0, maka berlaku Y sama dengan AX plus B, di mana A-nya itu adalah rho kali sigma 2 dibagi dengan sigma 1. Dan B-nya sendiri adalah mu 2 dikurang mu 1, sigma rho dikalikan sigma 2 per sigma 1. Jadi teman-teman ketika melihat ini sesungguhnya berasal dari B sama dengan dia dikurang AX, di mana A-nya sendiri adalah rho dikalikan dengan sigma 2 dibagi sigma 1. Ini. Nanti semua dibagi dengan sigma 2, maka akan muncul Y dibagi sigma 2, rho dikalikan X per sigma 1 saja, dan W-nya itu adalah B dibagikan dengan sigma 2. Ya, jadi ini digunakan untuk membuktikan bahwa rho itu akan bernilai antara min 1 dan 1. Ini di sini. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, bahwa jika Y sama dengan AX plus B dengan probabilitas 1, maka rho-nya akan bernilai plus minus 1. Itu ada di tulisan yang ini. Ya. Ini cukup tahu aja, teman-teman, bahwa ini ada pembuktian seperti ini. Baik, untuk penyampaian materi nilai harapan bersama, kovarian dan korelasi sudah saya sampaikan. Nah,